Assalamualaikum. Bahagia rasanya berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Percaya atau tidak percaya terhadap keberadaan hantu memang menjadi topik yang menarik dan sering diperdebatkan. Ada beberapa alasan mengapa orang merasa melihat hantu, meski secara ilmiah belum ada bukti yang pasti tentang keberadaannya. Secara ilmiah bisa disimpulkan bahwa hantu itu tidak ada. Akan tetapi dalam kenyataannya, banyak orang mengaku telah melihat dan bertemu mereka, bukan sekedar dalam mimpi. Namun mereka bertemu dalam kondisi sadar bahkan saat beraktivitas. Lantas, kenapa hal ini dapat terjadi? Jawabannya dapat Anda temukan di sini. Imajinasi. Imajinasi dalam konteks melihat hantu berkaitan dengan bagaimana pikiran kita menciptakan gambaran atau persepsi tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam realitas fisik. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketakutan, kepercayaan, atau pengaruh budaya. Ketakutan adalah emosi kuat yang bisa mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan memahami dunia di sekitar kita. Jika kita merasa takut atau cemas, pikiran kita bisa menciptakan gambaran atau suara yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, jika kita berada di tempat yang gelap dan sepi, dan merasa takut, kita mungkin mulai melihat atau mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Kepercayaan kita tentang dunia juga bisa mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan memahami realitas. Jika kita percaya pada hantu, maka kita mungkin lebih cenderung melihat atau merasakan mereka, bahkan jika tidak ada bukti fisik tentang keberadaan mereka. Budaya kita juga bisa mempengaruhi bagaimana kita memahami dan merasakan dunia. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, hantu dan roh dianggap sebagai bagian dari dunia spiritual. Jika kita dibesarkan dalam budaya ini, kita mungkin lebih cenderung melihat atau merasakan keberadaannya. Dalam beberapa kasus, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia atau gangguan tidur melihat atau merasakan hantu bisa terjadi. Ini bukan karena hantu benar-benar ada, tetapi karena kondisi kesehatan mental mereka mempengaruhi bagaimana mereka merasakan dan memahami dunia. Penting untuk diingat bahwa melihat hantu tidak selalu berarti bahwa hantu benar-benar ada. Bisa jadi hal ini terjadi karena kondisi kesehatan mental. Jika kamu atau orang yang kamu kenal sering melihat hantu dan merasa terganggu olehnya, mungkin baik untuk berbicara dengan profesional kesehatan mental untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Ilusi optik. Ilusi optik adalah fenomena yang terjadi ketika mata kita salah menangkap realitas. Ada beberapa jenis ilusi optik yang perlu kita kenali, yaitu ilusi optik literal, kognitif, dan fisiologis. Ilusi optik literal terjadi ketika mata kita melihat sebuah bentuk yang berbeda dari yang sebenarnya. Ilusi optik kognitif terjadi ketika otak kita salah menginterpretasikan apa yang dilihat oleh mata kita. Ilusi optik fisiologis terjadi karena respon fisik mata kita terhadap cahaya, warna, gerakan, atau objek lainnya. Ilusi optik bisa mempengaruhi bagaimana kita melihat warna, ukuran, dan gerakan. Misalnya, sebuah gambar bisa tampak bergerak meski sebenarnya gambar tersebut diam. Atau, dua objek yang sebenarnya memiliki ukuran sama bisa tampak berukuran berbeda tergantung pada bagaimana mereka diletakkan atau dikelilingi oleh objek lain. Ilusi optik sering digunakan dalam karya seni dan desain untuk menciptakan efek tertentu atau memainkan persepsi penonton. Sebagai contoh, kamu mungkin pernah melihat lukisan 3D di jalanan yang tampak nyata jika dilihat dari sudut tertentu. Secara umum, ilusi optik adalah cara otak dan mata kita berinteraksi dan kadang-kadang bisa mengecoh kita. Tapi jangan khawatir, ini adalah bagian normal dari cara kerja sistem visual kita dan tidak berarti ada yang salah dengan penglihatan kita. Budaya dan keyakinan. Budaya
dan keyakinan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk persepsi dan perilaku manusia, termasuk dalam hal hantu. Setiap budaya memiliki norma, nilai-nilai keyakinan dan praktik-praktik yang unik yang membentuk cara individu dalam budaya tersebut melihat dunia dan bertindak dalam lingkungannya. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, hantu dan roh dianggap sebagai bagian dari dunia spiritual. Kisah dan legenda tentang hantu seringkali diwariskan dari generasi ke generasi, dan menjadi bagian dari budaya lokal. Misalnya, di beberapa daerah di Nusantara, cerita tentang hantu sangat lekat dengan budaya lokal dan kehidupan di tengah masyarakat. Keyakinan seseorang tentang dunia spiritual juga bisa mempengaruhi bagaimana mereka merasakan dan memahami dunia dari berbagai dimensi. Jika seseorang percaya pada hantu, mereka mungkin lebih cenderung melihat atau merasakan kehadirannya, bahkan jika tidak ada bukti fisik tentang keberadaan hantu tersebut. Setan, ini mungkin lebih menarik, karena hantu menjadi lebih relevan dan populer manakala disangkut pautkan dengan setan. Energi negatif yang mendiami suatu tempat memang tidak tinggal diam, lebih-lebih manakala manusia mengusiknya. Energi negatif akan segera menjelma dan merubah siapa diri mereka sebenarnya sesuai imajinasi orang yang sudah terjebak di daerah teritorinya. Yang tentunya imajinasi buruk sebagaimana gambaran umum untuk seorang hantu setan, seperti rupa yang menakutkan, pandangan yang garang, kedua tangan yang siap untuk menerkam. Tempat mereka tinggal biasanya tempat-tempat yang angker, dapat ditandai dengan bulu kuduk berdiri saat kamu melewatinya. Itu semua karena pengaruh energi negatif yang masuk ke dalam tubuh, dan menciptakan rasa takut, lalu diteruskan ke otak untuk membuat imajinasi sekaligus menguasai jiwa. Setelah itu, mungkin akan membawamu ke rumahnya, yaitu neraka.